Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak terkasih, ada cerita tentang seorang petani yang memiliki seekor anjing. Tapi kita sebut saja nama bapak itu Pak Sangkot ya. Anjingnya Dogi. Anjing ini sudah dipelihara oleh Pak Sangkot ini sejak bayi sampai besar. Pak Sangkot ini sayang sekali sama si Dogi ini. Setelah Dogi besar, ada masalah. Si Dogi ini sering mengorek-ngorek tanah, menggali-menggali, sehingga merusak tanaman-tanaman di ladang. Sudah sering dimarahi sama si Pak Sangkot ini, dilarang, mungkin dipukul, mungkin ditendang, dikurung, dirantai. Tapi ketika bebas, diulangi lagi. Pak Sangkot ini pun sudah pernah mencoba memanggil orang pintar tentang Dogi, ahli semacam pawang lah ya, semacam pawang Dogi, untuk mengajari supaya dia tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan tuannya. Tapi ulang lagi, masih begitu juga. Pak Dogi ini kesal, Pak Sangkot ini sama si Dogi ini. Tapi dia sayang sama si Dogi. Mau diantarnya ke Pak Ter untuk jadi tambol, kesian. Dia sangat sayang sama anjingnya ini. Kira-kira, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira apa yang akan
akan dilakukan Pak Sangkot ini supaya si Dogi ini nurut sama dia? Tadi dia sudah dipukuli, mungkin sudah dibentak-bentak, mungkin sudah dikurung, dirantai, sudah dipanggil orang melatih dia juga, nggak mempan juga. Apa kira-kira yang akan kita lakukan? Yang dilakukan Pak Sangkot ini sama Dogi ini supaya dia tidak nakal lagi? Dia sudah sayang, dikasih makan yang enak-enak, dikasih minum susu, dikasih apa saja yang dia suka. Sayang dia, sehingga dia pun sudah mengulang macam-macam si Dogi ini. Dia nggak mau mengantarnya ke Lapo tua untuk dijadikan tambul. Apa kira-kira? Udah semua dilakukannya. Yang belum dilakukannya menjadi Dogi. Jadi kalau Pak Sangkot ini menjadi Dogi, dia ngomong sama si Doginya itu, jangan lakukan itu, kasihan, rusak nanti nggak kasih makan. Kalau sesama Dogi bicara, ya mereka akan saling memahami. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara terkasih, manusia kita semua sejak mengenal dosa selalu membuat dosa lagi dan membuat dosa lagi. Tuhan sering menghukum manusia. Ada yang dibikin jadi sakit, ada yang dibikin rezekinya nggak bagus, dan yang terbesar mungkin air bah ya. Air bah itulah hukuman yang paling besar yang pernah dilakukan Tuhan untuk umat manusia, karena yang hidup tinggal berapa orang lah itu, habis semua, dan hewan-hewan. Tapi setelah itu balik lagi dosa lagi, balik dosa lagi. Tuhan juga sudah mengirim nabi-nabi, utusan-utusan Tuhan, orang-orang untuk mengingatkan manusia-manusia itu tentang kelakuannya, tentang dosa-dosanya, agar dia dapat berbuat yang lebih baik. Tapi apa? Tetap juga begitu. Manusia tetap melakukan hal-hal yang tidak disukai Tuhan. Sampai akhirnya, sama seperti cerita tadi, Tuhan datang sendiri. Tuhan merubah dirinya menjadi manusia, supaya Tuhan menyampaikannya secara langsung kepada manusia apa yang harus dilakukan manusia. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak terkasih, dalam Injil hari ini Rasul Filipus menanyakan, dia bertanya kepada Tuhan, siapa Bapak itu? Karena Tuhan dalam pengajarannya, Tuhan Yesus dalam pengajarannya selalu menyebut kata Bapa. Bapa, Bapa, Bapa. Siapa Bapa itu? Tunjukkanlah kepada kami. Tapi Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa barang siapa yang melihat aku telah melihat Bapa. Dia juga melanjutkan bahwa percayalah padaku bahwa aku ada di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Memang Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri. Bapa itu adalah Yesus itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di sekitar kita sering ada orang bertanya atau bertanya-tanya tentang sebetulnya orang Katolik itu apa? Orang Kristen itu apa? Macam mana ajaran Kristen? Macam mana sebetulnya orang Kristen? Itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah dalam kehidupan kita, cara hidup kita sudah menunjukkan bahwa aku ada di dalam gereja Katolik, aku ada dalam kekristenan, dan Katolik ada di dalam aku? Kalau Tuhan mengatakan Bapa ada di dalam aku di dalam dia, apakah dalam kehidupan sehari-hari, apakah gereja sudah ada di dalam aku, atau aku dan aku sudah ada di dalam gereja?
Apakah jika orang melihat cara hidup kita sehari-hari, baik itu dalam pergaulan sehari-hari, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita, dalam masyarakat kita, dalam pemerintahan kita, apakah kita sudah menunjukkan bahwa Katolik ada di dalam diriku, aku ada di dalam diriku, ada di dalam Katolik? Marilah kita sebagai orang Katolik, kita tunjukkan kekatolikan kita, mulai dari diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, masyarakat kita yang lebih besar. Dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, dalam permainan kita, dalam kehidupan kita, kita tunjukkanlah bahwa ajaran-ajaran gereja kita itu ada di dalam diri kita. Kita ada di dalam gereja, kita akan menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen, kita adalah orang Katolik.